Terima kasih. Kita kembali ke channel Case Close yang ke-50 pas di hari ulang tahun Case Close hari ini. Tim redaksi Case Close memang sengaja mengundang salah seorang putri Bali yang sudah warawiri dari Denpasar ke Jakarta berulang-ulang dengan kapasitas yang berbeda. Beliau tidak lain dan tidak bukan, untuk masyarakat Bali sudah sangat cukup dikenal, apalagi kota Denpasar. Karena beliau adalah seorang pencipta lagu juga, menginisiasi untuk sebuah lagu untuk kota Denpasar. Tidak lain dan tidak bukan, Igusti Ayu Bintang Darmawati. Selamat sore Ibu Menteri. Selamat sore. Kami dari tim redaksi Case Close memang sengaja mengundang Ibu di saat Case Close berusia setahun. Karena momen ini momen sebenarnya yang cukup luar biasa bagi tim redaksinya Case Close, dan juga kami sengaja membuat penyadaran atau penyamaan bahwa Ibu Menteri juga berulang tahun beberapa hari yang lalu, sehingga mungkin kita dekat-dekatkan lah biar Case Close bisa sepopuler Ibu Menteri. Kurang lebih seperti itu. Ibu Bintang, Ibu Menteri, sekarang ini mungkin sudah tahun ketiga sebagai seorang, bukan Menteri KW, ini Menteri asli ini sekarang, sebagai Ibu Menteri. Apa perbedaan Bu antara saat Ibu menjadi seorang istri Menteri dibandingkan Ibu betul-betul secara legalitas mempunyai legal standing sebagai Menteri? Apa perbedaan yang hakikat dalam komunikasi dengan Bapak atau berkonsultasi ria tentang hal-hal kebijakan, walaupun kementerian yang berbeda tapi Bapak mendahului? Betul. Ada nggak kontribusinya atau seperti apa cara berkomunikasi perasaan Ibu saat menjabat Menteri yang pertama kali? Monggo Bu. Suksema Niki, terima kasih banyak. Yang pertama, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Case Close yang pertama. Ya. Yang tadi juga disampaikan, sebenarnya kalau bicara masalah hari ulang tahun yang tentunya kita sebagai ajang merefleksi diri, sama yang baru juga 3 hari yang lalu merayakan ulang tahun. Tapi ulang tahun di tahun ini yang ke-54 juga sangat spesial karena ulang tahun kita laksanakan bersama anak dan perempuan yang kurang beruntung kemarin di Cianjur, demikian juga beberapa kegiatan yang lainnya. Nah, kalau berkaitan dengan tugas sebelumnya sebagai pendamping menteri dan sekarang menjadi menteri, nah itu tentu sangat berbeda. Kalau sangat berbeda, kalau dulu sering di beberapa kegiatan ketika masih mendampingi sebagai pendamping menteri, orang sudah menyebutnya Ibu Menteri. Ya. Tapi pada selama 5 tahun itu dimanapun saya hadir di acara, karena kapasitas sebagai istri Menteri Koperasi dan UKM kan ada beberapa kegiatan posisi-posisi yang secara fungsional kita duduki, karena selain sebagai penasehat DWP di kementerian, itu juga secara fungsional menjadi ketua bidang manajemen usaha di Dikranas, kemudian mendampingi Ibu Negara juga sebagai OASE, dan kebetulan juga karena pernah menjadi ketua tim penggerak PKK di tingkat kota maupun provinsi, karena secara fungsional itu adalah sahabat yang menjadi ketum PKK, Bu Erni Cahyokumolo, juga diajak bergabung di PKK. Nah, di setiap kesempatan ketika orang bilang, Ibu Menteri, Ibu Bintang, saya pasti sampaikan, saya bukan Ibu Menteri. Kalau Ibu Menteri, saya adalah Ibu Menteri KW. Kalau Ibu Menteri beneran, Ibu Puan Maharani, Ibu Sri Mulyani, itu bedanya. Nah, tapi astungkare dalam proses berjalan, ya inilah kita tidak tahu ya takdir dengan berjalannya waktu, ternyata menjadi menteri beneran juga diberikan amanah ya oleh Bapak Presiden dan tentunya seizin yang di atas. Nah, ini merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Kalau dulu mungkin dari sisi beban secara psikis itu tidak ada ya, karena sekarang kan semua pekerjaan, kalau kuantitas ritme pekerjaan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu tidak jauh berbeda. Mungkin 80% sampai 100% lah kuantitas kita turun di Siantero Nusantara dengan beberapa secara fungsional kita menjadi ketuanya. Kemudian kalau sekarang kan menjadi leader langsung, mengambil kebijakan langsung, kemudian kita akan bawa kemana institusi ini. Nah, itu yang
dari beban tugas memang agak berat sedikit. Tapi seberat apapun tugas, ketika teamwork kita kuat, kita bisa membangun dengan teman-teman di kementerian, tidak ada istilah yang berat untuk kita selesaikan. Nah, apalagi dengan tusi di kementerian ini, dengan tusi koordinatif dan sinkronisasi kebijakan, mungkin termasuk masyarakat Bali, ini kita punya menteri dari Bali, kok nggak kelihatan ya, kerjanya apa ya? Pasti banyak yang seperti itu. Nah, tusi kami memang kami tidak bisa sepopuler menteri-menteri yang lain dengan kementerian yang eksekusi seperti misalnya PUPR, Mensos, demikian juga menteri yang lainnya. Tapi kekuatan koordinasi, sinkronisasi yang kita bilang kalau isu perempuan dan anak ini kan mainstreaming ke setiap kementerian lembaga. Nah, inilah yang upaya-upaya yang kita lakukan selama ini memang tidak tampak di masyarakat, tapi bagaimana kita memainstreamkan dengan kementerian lembaga dalam hal pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak. Ini adalah kerja-kerja yang Titiang pikir hampir 3 tahun ini memang kerja-kerja yang sangat kompleks dan multisektoral. Ketika kita bicara isu perempuan dan anak, ini adalah isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Nah, kalau berkaitan dengan sharing, Ya. nah tentu karena kita kan seperti Pak Man sampaikan tadi bahwa kementeriannya berbeda. Tapi ketika kita ngambil keputusan selaku leader, itu kan ada kebijakan politis yang harus kita ambil. Ya sebenarnya banyak juga sharing. Kalau Tiang kan sangat merasakan sekali banyak belajar dari suami ya, kalau jam terbangnya suami itu sudah luar biasa ketika mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya politis. Apalagi berbau politis. Iya. Memang Pak Puspoyoga pakar. Bagi saya lebih yang tua pun menganggap beliau guru saya. Setelah Ibu ditugaskan sebagai seorang menteri PPA, sebelum pelaksanaan tugas, apakah ada arahan secara khusus dari Pak Presiden kepada Ibu untuk dalam melaksanakan tugas? Ada nggak? Secara spesifik atau khusus dipanggil? Iya, karena setiap siapapun menjadi menteri, kalau kayak kemarin itu sebelum diumumkan saja kan dipanggil terus nih sama Bapak Presiden. Kemudian bisa menjalankan, kita menjadi pembantu beliau kan. Nah, karena pada waktu itu mungkin saya menjadi menteri, tidak hanya masyarakat Bali ya, secara seantero Nusantara juga bertanya-tanya itu siapa sih yang akan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kan itu yang tidak pernah muncul. Nah, kita munculnya pada waktu hari H. Nah, sebelum pengumuman tentu kita dipanggil oleh Bapak Presiden gitu kan. Bapak Presiden mempercayakan saya untuk menjadi pembantu beliau untuk urusan perempuan dan anak. Nah, di sana ada 5 isu prioritas yang diarahkan oleh Bapak Presiden yang harus kita selesaikan. Itu ada, yang pertama itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender. Kemudian adalah peranan ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan. Kemudian penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Itu 5 isu yang diarahkan oleh Bapak Presiden yang dimandatkan untuk kita selesaikan di kementerian ini. Nah, tapi kalau Tiang melihat sendiri ketika diberikan mandat oleh Bapak Presiden di akhir tahun 2019, di awal penugasan memang kita harus melakukan apa nih? Kan kita harus melihat realita yang terjadi ya. 3 bulan di tahun 2019 sebelum pandemi menerpa kita, itu memang lebih banyak Tiang sendiri turun ya ke beberapa daerah, khususnya perwakilan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, sehingga apa sih kebijakan yang harus kita lakukan, kemudian program kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk mempertanggungjawabkan arahan Bapak Presiden kepada kami di kementerian ini berkaitan dengan 5 isu yang harus kita selesaikan. Dapat terselesaikan dengan baik ya Bu? Kalau di awal kalau kita bicara masalah isu perempuan dan anak ini kan isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Ya, kalau kita selesaikan itu sudah perlu proses yang panjang. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sampai sekarang ini, ketika melihat data dan indeks, itu masih PR yang cukup dalam, PR yang sangat panjang, dan PR yang sangat luas yang harus kita selesaikan untuk perempuan dan anak. Ya.
kalau bicara isu-isu perempuan dan anak saya sering melo nih, belum bisa kuat. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara masalah isu perempuan dan anak ini adalah isu yang akan bisa kita selesaikan sejauh mana komitmen antar kementerian lembaga, kemudian sejauh mana komitmen daripada pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk kebijakannya yang perspektif perempuan dan anak. Nah, itu akan menjadi penting. Karena saya ingat sekali, kalau boleh bercerita. Ya, silakan. Karena case close ini memberikan pemahaman yang benar, sebenar-benarnya kepada publik dan kita rekayasa. Iya, karena saya ingat sekali ketika kita rapat kabinet pertama, setelah kita diumumkan oleh Bapak Presiden, itu kita rapat perdana dengan Bapak Presiden, dengan Kabinet Indonesia Maju. Nah, di sana Pak Menko menyampaikan kepada Pak Presiden, Pak Presiden, siapapun Menteri PPA pasti mengeluh karena anggarannya sangat amat kecil. Tapi di hadapan Bapak Presiden, di hadapan teman-teman pada waktu itu, Tiang langsung sampaikan, kalau saya saya sendiri di kementerian ini pasti tidak akan mengeluh dengan anggaran kecil karena kita melihat TUSI. Karena TUSI kita adalah TUSI koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, tidak akan mengeluh asalkan sejauh mana komitmen teman-teman kementerian lembaga akan mensupport kami dalam hal pemberdayaan perempuan, demikian juga pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak di seantero Nusantara ini. Ya. Bu Menteri, di dalam pelaksanaan tugas sifatnya koordinatif ya, koordinatif. Kemampuan seorang menteri yang nanti akan kelihatan profesional bagaimana memanage, mensinkronkan yang ada kan, elemen yang ada termasuk dengan kementerian yang lain. Nah, dengan perkembangan gadget, ya, terus kita masih sangat melihat dan sering viral di dalam telinga kita melihat medsos, anak dan perempuan sering menjadi komoditi. Dengan melihat situasi seperti itu, langkah apa kira-kira yang akan yang harus dilakukan oleh kementerian yang Ibu pimpin? Iya, kalau kita bicara masalah perkembangan gadget, ya itu seperti pisau bermata dua, ya. Ada positif dan negatifnya. Nah, inilah kalau untuk anak ini akan menjadi penting peranan orang tua mendampingi anak-anaknya. Mana konten yang boleh diakses, mana konten yang tidak boleh diakses. Makanya ini terus kami sosialisasikan, itu di samping kerjasama dengan kementerian lembaga terkait, apakah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, demikian juga dengan mitra-mitra kami dari XL Asiata dan sebagainya, itu sosialisasi yang kita berikan. Para orang tua harus melek digital. Mau tidak mau, para orang tua harus melek digital sehingga bisa mendampingi anak-anaknya dalam dampak daripada gadget ini. Nah, dampak gadget ini sekali lagi kami sampaikan tidak selalu negatif. Itu juga banyak mempermudah dari akses kita dalam menambah wawasan. Kemudian juga kalau sekarang kalau melihat dari marketing ibu-ibu dalam berwirausaha, dalam pemasaran online, itu mereka sangat merasakan sekali manfaat daripada gadget ini. Ya, sekarang Bu Menteri bukan milik Denpasar atau Bali saja ya sekarang. Betul. Sekarang Ibu Bintang sudah milik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini jelas ada beban mental beda kan? Betul. Jelas ada beban mental. Bagaimanapun juga saya yakini Ibu pasti ingin tampil sebagai perwakilan wanita Bali di kancah nasional. Betul. Bagaimana Ibu mengelola beban itu selama karena Ibu Bintang sudah terlalu sering dilulukan waktu di zaman menjadi Ibu Wali Kota, menjadi Ibu Wagub, ya, dengan sekarang menjadi Ibu Menteri terus menjadi Menteri sejati, pemangku kekuasaan, kewenangan gitu. Bagaimana Ibu mengelola itu? Sebenarnya kita harus, semua pekerjaan itu harus kita nikmati dan kita syukuri. Selama 3 tahun ini, kalau kita bicara masalah pekerjaan memang luar biasa ya.
setiap permasalahan perempuan dan anak pasti masyarakat menanyakan Kemen PPA ini kemana gitu kan. Nah tapi terkait dengan penanganan isu perempuan dan anak ini, saya mulai menikmati. Karena menikmati dengan apa? Nah kita contoh masa pandemi ini kan di balik musibah pasti ada hikmah yang bisa kita petik ya. Makanya dengan hikmah yang kita petik di masa pandemi ini, semakin cepat saya selaku menteri bisa mengetahui, bisa memetakan apa sih yang harus kita lakukan untuk perempuan dan anak di seantero Nusantara ini. Karena dengan pandemi kemarin kami bisa mengumpulkan seluruh kepala desa perempuan. Nah dari sana kita bisa menggali apa sih permasalahan perempuan dan anak yang ada di tingkat akar rumput. Kemudian juga saya bisa berkomunikasi dan saya sangat nikmati. Saya punya anak-anak sekarang di seantero Nusantara ini melalui wadah Forum Anak ya. Nah Forum Anak ini adalah wadah yang dibina, institusi pembinanya adalah kami yang ada di 34 provinsi, 448 kabupaten dan sudah juga dibentuk sampai di tingkat desa, demikian juga kelurahan. Nah juga baru-baru ini saya juga dikukuhkan oleh BKKBN, sebenarnya ada forum genre. Bedanya adalah kalau forum anak itu usia 10 di bawah usia 17 tahun, sedangkan genre ini adalah 10 sampai 25. Nah ini mereka kita satukan dan ini pun juga menjadi kekuatan kami di Kemen PPA ini dalam hal kita menjawab apa sih yang menjadi harapan, bagaimana kita harus memenuhi pemenuhan hak-hak anak. Apakah itu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, demikian juga hak partisipasi. Nah saya pikir kalau bicara dimanapun kita berada pasti ada suka dan duka. Tapi saya selalu menikmati pekerjaan tersebut ya, walaupun secapek apapun biasanya kita seperti ada ke Manado, 2:30 dini hari harus terbang, kemudian langsung berkegiatan karena besoknya harus ada di acara di Jakarta lagi, harus balik, sore itu pun kita bisa balik kembali. Nah kemudian sebenarnya yang membuat boleh dikatakan yang kita tidak bisa tidur nyenyak ketika kita melihat penderitaan perempuan-perempuan di daerah 3T. Yeah. Kemudian dengan budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia ini, dominan, ya? Iya, yang membuat perempuan terutama di daerah 3T itu tidak punya mimpi untuk dirinya. Kadang-kadang ini yang menekan pikiran, iya, yang membuat kita kalau bilang susah untuk solusi apa ya yang harus kita lakukan, regulasi, kebijakan secara nasional terhadap perempuan dan anak itu sudah banyak. Tapi realita yang kita lihat di lapangan ketika kita melihat data dan indeks, apakah itu indeks IPM, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks pemenuhan hak anak, indeks perlindungan anak, ini masih jauh dari target yang harus kita capai. Demikian juga apalagi ketika kita melihat tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang sangat mirisnya Pak Man, saya sampaikan di case close ini, yang membuat ya boleh tekanan-tekanan secara pikiran saya, ya apakah ini memang kita harus bekerja secara ini ya, tidak boleh bekerja dengan terlalu menguras emosional ya, itu kan terbawa arus. Salah satunya ketika di pertengahan pandemi bagaimana maraknya adalah kawin tangkap yang ada di Sumba. Nah itu saya harus hadir di sana karena perempuan di depan rumah, kadang-kadang perempuan ke pasar itu ditangkap dengan begitu, ditarik-tarik, dinaikkan mobil pickup, ya dikawinkan, ditukar dengan 2 mahar kuda. Berarti sama dengan istilah kawin melegandang zaman dulu di Bali ya? Itu kan dulu. Ya. Makanya saya hadir ke Sumba, mendatangkan 4 bupati di daratan Sumba, kemudian juga 2 Polres dan 2 Polsek karena di 2 kabupaten belum ada Polresnya. Tokoh adat, tokoh agama, saya sampaikan kebetulan saya didampingi oleh Deputi PHP, itu yang menjadi ngelit pada waktu itu, hadirkan tokoh adat yang tidak saja pro, tapi hadirkan juga kontra untuk kita mencari solusi apa yang kita harus lakukan yang merendahkan harkat martabat perempuan.
Nah, di sana kita diskusi panjang, tapi yang saya pakai alasan di depan tokoh adat apa yang Pak Man sampaikan. Saya adalah orang Bali. Dulu di Bali ada yang namanya kawin mempelgandangan. Nah, sekarang dari saya lahir dan usia sekarang budaya itu tidak ada lagi. Artinya apa? Budaya itu tidak statis. Budaya itu dinamis, bergerak dengan perkembangan zaman. Betul. Ya mungkin pada waktu itu ada tokoh adat yang agak tersinggung. Dia menyampaikan, Bu Menteri, budaya kami adalah budaya yang memuliakan perempuan. Konsep kawin tangkap itu sebenarnya memuliakan perempuan. Sebenarnya sudah ada proses nih antara laki perempuan, sudah cocok dulu. Kemudian kesepakatan orang tua. Tapi karena budayanya adalah kawin tangkap, prosesnya melalui ditangkap, tidak ambil di rumahnya, tapi dengan pakaian adat. Setelah ditangkap itu perempuan itu dijunjung seperti ini. Nah, itu kan dari sisi budaya sebenarnya memuliakan perempuan. Dari dalam proses yang berjalan ya dipakai kedok budaya dengan dia mampu dengan 2 mahar kuda dengan seenaknya mengambil perempuan untuk dikawinkan. Makanya di sana kita sepakati karena ada polisi, ada bupati, kita komitmen bersama mana yang budaya, mana yang kriminal. Kalau misalnya perempuan ditangkap, dia ke pasar di depan rumah, ditangkap dengan celana pendek, dengan ditarik, itu bukan budaya, itu kriminal. Nah, di sana polisi harus berani, jangan takut karena itu kriminal, supaya tidak disalahkan oleh tokoh adat maupun tokoh agama. Sehingga 6 bulannya lagi saya lihat itu ada kasus itu terjadi di Sumba Tengah, ya polisi sudah langsung masukkan sel saja bahwa itu kriminal. Nah, ini yang pendekatan-pendekatan yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kedok budaya yang merendahkan harkat martabat perempuan. Ketika kita lakukan pendekatan dengan tokoh adat, makanya itu adalah solusi. Sama dengan ketika kita bicara masalah mungkin teman-teman juga masyarakat luas karena itu viral juga anak di Wajo usia 13 yang perempuan 13 yang laki 13 yang perempuan 14 tahun itu dibuatkan pesta besar-besaran karena di sana sudah menjadi budaya usia kawin di usia anak, padahal kita sekarang sudah punya regulasi undang-undang terbaru ya Undang-Undang 16 2019 baik laki maupun perempuan usianya 19 tahun. Nah, di sana karena itu adalah merupakan budaya yang sudah melanggengkan budaya, kita juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adatnya. Nah, sekarang saya juga sudah mendapatkan informasi dari Bapak Bupati karena komitmen yang sudah kita bangun dari tingkat kabupaten dengan pemerintah sampai dengan kepala desa, kemudian juga MUI dengan imam desa dan kelurahan komitmen bersama. Nah, ini sudah mulai menyadarkan bahwa ketika ada kawin di usia anak, para sanksi sosial diberikan, para tokoh-tokoh ini tidak menghadiri. Apakah tidak bisa di-backup dengan regulasi, Bu Menteri? Contoh, saya cuma ingin memberikan masukan dan pembanding. Kalau kita berbicara pemaksaan kan itu konteksnya hak asasi ya. Betul, hak asasi kan. betul. Sama di Bali, contohnya ini, karena ini sempat kami lakukan waktu kami KKN di Kintamani. Di dalam Raja Purana, Pura Batur itu, ada sebuah aturan bahwa apabila ada kembar buncing, itu diselong, dipisahkan tempat tinggalnya ke kuburan. Yang kedua, rumahnya dihancurkan. Nah, itu kami waktu itu kuliah kerja nyata di sana, kita coba memberikan terobosan dengan menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk merubah statuta-statuta atau aturan-aturan yang bertentangan dengan azasi. Ternyata itu berhasil. Nyatanya Raja Purana itu sah di pura adanya aturan itu, ditambah lagi dengan aturan yang dibuat oleh Pemprov waktu itu. Nah, apakah tidak bisa disiasati dengan sebatas aturan lokal seperti itu, Bu Menteri?
Tentu sangat bisa ya. Makanya kami melihat terkait dengan perkawinan anak contoh. Nah, kita sudah mampu di beberapa desa, mulai dari kebijakan yang di akar rumput saja. Nah, ini sudah praktek baiknya banyak. Tidak hanya sampai di regulasi di tingkat desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak, ini di Lombok Timur atau Lombok Tengah saya lupa, itu sudah sampai ke awik-awik. Artinya justru sampai dengan aturan awik-awik, aturan adat, apalagi kita di Bali ya sangat kuat adatnya, itu masyarakat jauh lebih takut dengan aturan seperti itu. Nah, asalkan ada komitmen dan pendekatan dengan tokoh adat, tokoh agama, sebenarnya permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dalam perlindungan hak kepada anak-anak kita, apalagi melanggar hak asasi, itu sangat dimungkinkan, sangat amat dimungkinkan. Terus kita berbicara masih regulasi aturan dari Kementerian PPA sekarang ini, adakah sebuah regulasi yang sudah diusulkan oleh kementeriannya Ibu untuk menjadi sebuah landasan hukum yang sifatnya nasional atau undang-undang? Sebenarnya astungkaire ya, kalau kita sekarang ini mungkin bukan mungkin ya, ini kan sudah isu tiada hari tanpa isu kekerasan seksual. Ya. Nah, kita baru saja dengan perjuangan yang sangat amat panjang, ini prosesnya sangat panjang, berkaitan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, melalui proses yang sangat panjang, astungkare itu di tahun 2022 ini, 12 April itu sudah diketok palu, disahkan oleh DPR, kemudian juga di 9 Mei ini sudah diundangkan oleh Bapak Presiden. Nah, ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif ya antara masyarakat sipil, kemudian pemerintah, demikian juga dengan DPR RI. Nah, kami di kementerian ini, karena kebetulan kami yang leading sektornya, sekarang kita lagi membahas, memperdalam terkait dengan aturan pelaksanaannya, apakah melalui Perpres maupun melalui PP. Nah, ini masih kami kawal dan kami harapkan juga undang-undang lex spesialis tentang kekerasan seksual ini yang komprehensif dari pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan sampai dengan pemberdayaan kepada korban untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban. Kita tidak mau sia-sia hanya sebatas dokumen. Makanya ini perlu implementasinya nyata di lapangan. Dengan apa? Makanya kami perlu kekuatan semua stakeholder yang ada. Teman-teman lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerhati perempuan dan anak, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk para akademisi ikut bergerak mensosialisasikan Undang-Undang 12 2022 ini. Kita sekarang sudah punya payung hukum. Berarti yang sudah ada produk lah. Sudah ada. Di mana di sana Kementerian Ibu sebagai leading sektor. Betul. Kita kebetulan leading sektornya dan ini tidak terlepas juga kerja-kerja kolaboratif yang luar biasa yang kami lakukan. Nah, itu harus diapresiasi bahwa kemungkinan baru sekarang kayaknya ada produk undang-undang yang dimunculkan dari Kementerian PPA mungkin ya. Ya, berarti setidak-tidaknya Putri Bali membawa keberhasilan sedikit untuk membanggakan diri. Enggak. Sebenarnya ini kerja-kerja luar biasa. Ya memang dari kerja kalau menterinya tidak kooperatif dan koordinatif, apakah hal seperti ini bisa berjalan? Nggak mungkin, stagnan dia. Nah, ini paling tidak ada sentuhan Ibu sebagai menterinya. Iya, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara masalah produk undang-undang, itu kan tidak hanya dibutuhkan kerja substansi ya. Kerja politik juga diperlukan di sana. Betul. Nah, kita tadi berbicara genre. Apakah Ibu sudah cukup puas dengan keberadaan atau kesetaraan genre? Kita lihat sekarang ini. Ada menterinya perempuan jago-jago di Indonesia ini. Menq yang mendapat pengakuan dunia, ya. Menlu juga termasuk hebat, Ibu. Hebat ya. Menteri lingkungan kalau tidak salah ada beberapa menteri. Apa pendapat Ibu dengan keberhasilan sudah ibu-ibu ini atau wanita menjadi pemimpin di negara ini, menjadi menteri? Di Bali ada 2 gubernur, 2 bupati ya, 2 bupati perempuan. Bagaimana pendapat Ibu soal itu?
Kalau saya bukannya baru jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, baru kita bangga melihat. Dari dulu pun saya sangat bangga melihat ketika perempuan itu berhasil. Ya kalau dari 6 menteri perempuan sekarang ini kan 3 menteri yang sudah mendampingi Bapak Presiden 2 periode dan keberhasilannya juga luar biasa ya, kita cukup bangga. Nah tentunya saya menyampaikan kita perempuan ketika diberikan kesempatan betul-betul harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena di beberapa masyarakat, ya saya sampaikan kalau kita di Indonesia dengan budaya patriarki yang masih mengakar, sering stigma yang terjadi, syukurnya astungkaranya kalau di Bali tidak terlalu keras seperti di Aceh. Nah itu kan perempuan haram menjadi pemimpin, itu disampaikan oleh teman-teman yang ingin menjadi calon kepala desa, tantangan cukup berat. Makanya ketika kesempatan itu sudah diberikan kepada kita para perempuan, amanah itu sudah diberikan kepada kita perempuan, mari kita tunjukkan ketika perempuan menjadi leader, menjadi pemimpin, tidak ada istilah tidak mungkin mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik. Makanya inilah yang harus kerja-kerja yang harus kita lakukan dengan tulus ikhlas tentunya, untuk kita mempertanggungjawabkan ketika perempuan diberikan amanah, kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa harapan Ibu di tahun 2045 Indonesia sudah maju terhadap kaum perempuan atau wanita ke depan menjadi pemimpin yang hebat? Seperti apa kira-kira konsep pemikiran Ibu, saran Ibu Bintang kepada generasi selanjutnya kalau menjadi wanita menjadi pemimpin seperti apa? Walaupun mungkin sudah waktunya lewat, tapi setidak-tidaknya sudah punya konsepsi sebagai menteri sekarang, mempunyai pengalaman dan mempunyai visi. Seperti inilah mungkin seorang wanita kelak seandainya menjadi pemimpin. Konsep seperti apa, Bu? Sebenarnya begini ya, kita harus para perempuan dulu nih, kita harus saling menguatkan. Kenapa saya katakan demikian? Dari 270,2 juta penduduk Indonesia, hampir setengahnya adalah perempuan. Ya, 49,6% adalah perempuan. Artinya apa? PR-PR yang selama ini yang harus kita selesaikan untuk perempuan, contoh, perempuan di ranah politik. Kuota 30%, ya, itu sudah beberapa periode. Itu tidak memenuhi kuota 30%. Pernah tercapai 30% belum itu pernah ya? tercapai sampai beberapa dekade, beberapa periode pemilu. Nah ini baru tercapai di tahun kemarin, di pemilu kemarin itu perempuan di DPR RI 20,8%. Tapi syukurnya dengan ada PAW di tahun ini itu perempuan mengisi hampir 21,5%. Nah kalau kita melihat dari populasi jumlah penduduk, karena perempuan adalah setengah, itu kan harusnya tidak mungkin dong kalau perempuan mau dukung perempuan, kan? Nah makanya marilah kita sesama perempuan kita harus saling support satu sama lain. Marilah sesama perempuan kita saling menginspirasi. Marilah sesama perempuan kita saling memotivasi. Karena sejatinya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan asalkan perempuan mau mengisi setiap peluang dan kesempatan yang ada. Tapi dengan catatan para pengambil kebijakan laki-laki itu adalah partner kita. Ya kalau kita tidak didukung oleh pasangan hidup kita dari laki-laki, apakah laki-laki sebagai saudara laki-laki, apakah laki-laki sebagai orang tua, sebagai ayah, apakah laki-laki sebagai suami, ya kita memang tidak bisa berperan di ranah publik. Makanya sinergi berjalan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki ini adalah menjadi sangat amat penting. Nah bagi perempuan tentunya kita harapkan semangat ya, semangat, jangan kita dikalahkan oleh stigma ya, walaupun sering stigma saya sampaikan ketika kita turun di beberapa daerah 3T, jangankan mereka bisa mewujudkan mimpinya, mimpi untuk dirinya perempuan tidak punya. Itu yang terjadi di beberapa daerah 3T. Banyaknya perempuan mengalami stigmatisasi, banyak perempuan mengalami marginalisasi, banyak perempuan mengalami stereotip dan sebagainya. Nah inilah yang perlu kita sesama perempuan harus bergerak bersama untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lainnya. Itu ya.
Oh, terima kasih Bu Bintang. Sebelum kita berakhir, karena waktu pula yang harus membatasi pertemuan kita. Sebenarnya saya ingin banyak sekali berbicara, menanyakan Ibu sebagai tokoh wanita Bali yang di kancah nasional, tapi sebelum berakhir, ada hal juga yang harus diketahui publik. Bu Bintang, putri Bali, orang Bali yang sudah sempat disebut tadi, tidak pernah terputus dengan kultur atau culture, budaya. Seorang ibu wanita Bali secara umum pasti ngerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu, apalagi sudah punya anak. Sedangkan kami tahu kesibukan Bu Bintang itu luar biasa sebagai menteri. Keterbatasan untuk keluarga atau hal-hal kecil mungkin terabaikan. Tapi masih ingat tak Ibu tentang tugas seorang ibu punya suami, punya anak, otonan untuk membuat batan otonan atau sayur pengamian dan lain sebagainya sebagai orang Bali? Bagaimana Ibu mengatur situasi itu? Karena tugas seorang menteri dengan tugas pokok seorang wanita Bali agak jauh. Tapi bagaimana Ibu menyikapi ini? Ini penting. Kata kuncinya adalah manajemen waktu. Kalau bicara dalam hal pelestarian adat, budaya, agama, walaupun saya jauh, ya sekarang pun kalau boleh nanti saya kasih Pak Man video-videonya. Sekarang pun walaupun di Jakarta, itu yang namanya tumpek warige gitu. Saya buat Banten sendiri, tapi kalau datangnya malam ya malam kita menjajahitan. Mungkin kalau yang orang di rumah saya, ajudan itu juga sudah pinter membuat canang dan sebagainya. Kalau tumpek wariga itu kalau bisa sidak lah nanti kalau saya ada di Jakarta, kalau tumpek wariga itu semua tanaman itu isi sasap semuanya. Kalau misalnya tumpek landep pagi-pagi mobil-mobil itu sudah di luar, saya sudah isi yang namanya lamak sampian sudah diisi kain, itu saya sudah prosesi untuk tumpek landep dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Kalau otonan, kalau memang dari dulu berkaitan dengan menjajahitan itu memang boleh dikatakan hobi ya, kebahagiaan saya. Kalau dulu misalnya galungan datang, bahagianya akan dapat buat Banten dan karena sebagainya. Saya itu maka saya tanyakan ini Bu, karena saya tahu itu bagaimana manajemen waktu ini gitu. Iya, manajemen waktu gitu. Kalau misal malam menjahit kan bisa malam kita lakukan gitu. Kayaknya ada hal yang beda seperti otonan anak, otonan suami itu bisa kita buat sendiri. Kadang-kadang di Jakarta pun tidak hanya buat dapetan saja, itu bisa tumpeng 11 loh. Bisa satu meja itu penuh sesajennya yang saya buat sendiri. Nah, gitu kalau Turahabi otonan sama Tujung otonan seperti apa pas Ibu di Jakarta? Iya, karena sekarang pasti lewat via telepon dong, gitu. Tolong dibantu lah. Kalau sekarang kan bisa, karena bagusnya kita kalau kita bicara masalah agama Hindu, kita kan mengenal Niste Madya Utama. Ya tidak harus selalu besar. Kalau pas waktunya kecil, yang penting kita lakukan dengan tulus ikhlas, itu akan maknanya berbeda. Gitu. Ya, sekarang pasti on call. Kalau misalnya pas saya sangat tahu sekali Abi kan paing tumpek wayang itu otonannya pasti nelpon. Kalau suami kan gampang karena otonannya galungan gitu, tidak perlu mencari ini lagi gitu kan. Sudah pasti ingat gitu. Pasti kalau sekarang apalagi Abi sudah punya pendamping, saya telepon istrinya, ingat ya kalau enggak buat Banten mungkin datang ke grill, melukat dan sebagainya, seperti itu saja. Inilah satu kekhasan seorang wanita Bali ya. Menjadi tokoh publik, menjadi pemimpin di sebuah institusi atau kementerian, masih ingat akan kultur budaya aslinya, sehingga tidak pernah membanggakan diri puasa menteri saya tidak boleh menyentuh itu tidak ada kan? Enggak, masih tetap lah. Masih tetap ya. Nanti saya kasih Pak Man ya video-videonya. Oke, terima kasih Bu Bintang sudah mengisi waktunya Case Close pada hari ini di episode yang ke-50 pas Case Close berulang tahun yang pertama. Semoga apa yang kita bahasakan atau kita bicarakan di forum channel Case Close hari ini bermakna, berguna bagi masyarakat Indonesia secara umum, mungkin Bali secara spesifik bisa dinikmati. Tapi karena waktu pula yang harus memisahkan kita,
Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan saya akan tutup dengan Parama Santi. Om, Om Santi, 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 Om.